antara fiksi internet dan misteri yang tak terjawab. Internet adalah ruang yang luas, bukan hanya untuk informasi resmi, tetapi juga laboratorium imajinasi manusia. Dari ruang inilah lahir banyak karya fiksi yang tampil seolah-olah nyata. Beberapa di antaranya sengaja dibuat menyeramkan, lalu menyebar dengan cepat hingga sebagian orang sulit membedakan mana yang nyata dan mana yang hanya kisah buatan. Fenomena ini terlihat jelas dalam cerita SCP Foundation, berbagai creepypasta hingga kisah misteri lain yang populer secara daring. Mari kita bedah satu persatu. SCP Foundation, organisasi rahasia atau arena fiksi kolektif. SCP Foundation adalah salah satu proyek fiksi kolaboratif paling terkenal di internet. Kata SCP sendiri berarti Secure, Contain, Protect. Amankan, tahan, dan lindungi. Konsepnya sederhana namun kuat. Ada sebuah organisasi rahasia global yang bertugas menahan objek, makhluk, atau fenomena aneh yang bisa mengancam dunia. Yang menarik, cerita-cerita SCP tidak ditulis dalam bentuk novel biasa, melainkan berupa laporan ilmiah palsu. Setiap entry memiliki kode unik, misalnya SCP-173 atau SCP-096, lengkap dengan deskripsi objek, prosedur penahanan, dan catatan tambahan. Format ini membuat pembaca merasa sedang membuka arsip rahasia, bukan sekadar membaca dongeng. Mari ambil contoh beberapa SCP yang paling terkenal. SCP-173, patung beton yang bisa bergerak super cepat ketika tidak dilihat. Prosedurnya menegangkan. Orang-orang yang berhadapan dengannya harus terus menatap, bergantian berkedip agar tidak ada celah. Fakta, tentu saja ini adalah fiksi. Namun efeknya nyata, karena orang yang membaca bisa merasakan ketegangan seakan menghadapi makhluk sungguhan. SCP-096, humanoid pucat yang marah besar jika wajahnya terlihat. Ia akan mengejar target kemanapun, bahkan ribuan kilometer, sampai berhasil mencapai korban. Fakta, lagi-lagi fiksi, tapi kisah ini memanfaatkan ketakutan manusia terhadap pantangan visual. Sama seperti mitos kuno yang melarang menatap mata makhluk gaib. SCP-682, reptil abadi yang membenci kehidupan. Setiap percobaan untuk membunuhnya selalu gagal. Fakta, fiksi, tetapi menarik karena mencerminkan obsesi manusia dengan konsep monster tak terkalahkan. Selain yang menakutkan, ada pula SCP yang ringan atau bahkan lucu, seperti SCP-99 gumpalan lendir oranye yang bisa membuat orang tertawa bahagia. Fakta, fiksi tapi menunjukkan sisi kreatif penulis untuk tidak selalu menakut-nakuti. Kesimpulan faktual tentang SCP Foundation. SCP Foundation murni proyek fiksi kolaboratif, dikelola dalam bentuk wiki terbuka sejak tahun 2008. Tidak ada bukti bahwa organisasi semacam ini ada di dunia nyata. Namun, fenomena ini menunjukkan bagaimana imajinasi kolektif manusia bisa menciptakan dunia fiksi yang terasa nyata. Format arsip, laporan, dan bahasa ilmiah membuat pembaca mudah terbawa seolah benar-benar sedang mengakses dokumen rahasia. Misteri yang tersisa. Mengapa banyak orang yang tetap merasa diganggu setelah membaca SCP? Jawabannya bisa jadi efek psikologis. Ketika otak menerima cerita dengan gaya realistis, rasa takut yang dihasilkan bisa setara dengan pengalaman nyata. Creepypasta, horor viral dari internet. Sebelum SCP Foundation terkenal, ada istilah creepypasta. Kata ini berasal dari copypasta, yaitu teks yang disalin dan ditempel berulang kali di forum. Creepypasta berarti cerita menyeramkan yang beredar luas di internet. Beberapa di antaranya sangat populer, bahkan dianggap legenda urban baru. Mari lihat beberapa yang paling terkenal. Slenderman, sosok jangkung, berpakaian jas hitam tanpa wajah. Konon muncul di pinggir hutan, mengamati anak-anak, bahkan menculik mereka. Fakta, Slenderman diciptakan tahun 2009 di forum Something Awful oleh pengguna bernama Eric Knudsen. Ia awalnya hanya manipulasi foto untuk kontes horor digital. Misteri, meski jelas fiksi, banyak laporan nyata dari anak-anak yang mengaku melihatnya. Ada pula kasus kriminal di mana pelaku mengaku didorong Slenderman. Di sini terlihat bagaimana fiksi bisa menembus kenyataan, memengaruhi pikiran hingga tindakan manusia. 2. The Backrooms.
Foto viral sebuah ruangan kosong berwarna kuning pucat dengan karpet lembab dan lampu neon. Konsepnya, seseorang bisa no-clip keluar dari kenyataan dan jatuh ke dunia backrooms, ruang tak berujung yang menyesatkan. Fakta, awalnya hanya unggahan foto biasa di forum 4chan tahun 2019. Namun, imajinasi kolektif mengembangkan kisahnya menjadi ribuan level entitas, bahkan game horor. Misteri, mengapa banyak orang merasa dejavu saat melihat foto itu? Beberapa ahli psikologi menjelaskan, ruangan kuning itu mirip kantor lama atau sekolah tua, memicu rasa tidak nyaman dari memori bawah sadar. 3. Candle Cove diceritakan sebagai acara televisi anak-anak tahun 70-an. Orang dewasa mengenang tayangan itu penuh dengan boneka menyeramkan dan siaran statik. Fakta, cerita ini murni buatan penulis creepypasta bernama Chris Straub. Tidak pernah ada acara nyata bernama Candle Cove. Misteri, banyak orang yang bersumpah pernah menontonnya. Fenomena ini disebut false memory. Otak manusia bisa menciptakan kenangan palsu ketika dipengaruhi cerita sugestif. Ben Drowned, kisah cartridge game Zelda bekas yang dihantui. Pemiliknya mengalami kejadian aneh, karakter game bertingkah janggal, musik berubah, bahkan muncul pesan pribadi. Fakta, ini adalah alternate reality game buatan Alex Hall pada tahun 2010. Pemain tahu mereka sedang mengikuti kisah fiksi, tetapi presentasinya sangat meyakinkan. Misteri, apakah benar teknologi bisa jadi medium kerasukan, atau hanya efek narasi interaktif? Pertanyaan ini tetap jadi bahan perdebatan. Jeff the Killer, cerita tentang anak laki-laki dengan wajah putih pucat dan senyum lebar menyeramkan. Ia muncul di malam hari sambil berkata, "Go to sleep." Fakta, asal-usul cerita ini berasal dari foto editan tahun 2009. Tokoh Jeff hanyalah karakter fiksi. Misteri, wajah Jeff masih sering muncul di forum-forum, memicu rasa takut kolektif. Sekali lagi, fiksi berubah menjadi ikon horor internet. Fakta dan misteri dalam cerita internet. Dari berbagai kasus di atas, ada benang merah yang bisa ditarik. Snow. Imajinasi manusia bisa terasa nyata. SCP Foundation, Slender Man, hingga Backrooms, semuanya diciptakan sebagai fiksi. Namun, format realistis membuat banyak orang terjebak menganggapnya nyata. 2. Psikologi kolektif memperkuat cerita. Ketika ribuan orang berbagi ketakutan yang sama, efeknya makin kuat. Misalnya, orang yang membaca tentang Backrooms kemudian bermimpi terjebak di sana. Ini bukan karena dunia itu benar-benar ada, tapi karena otak manusia bekerja dengan asosiasi memori. 3. Ada batas kabur antara fiksi dan kenyataan. Slender Man menjadi contoh paling jelas. Meski asal-usulnya diketahui, kisahnya masuk ke kasus nyata, memengaruhi tindakan orang di dunia fisik. 4. Misteri tetap bertahan karena otak suka ketidakpastian. Beberapa cerita dibiarkan tanpa akhir pasti. Misalnya, entry SCP yang disensor, atau kisah Candle Cove yang kabur antara nyata dan palsu. Ketidakpastian justru membuat kisah ini makin hidup di kepala pembaca. Penjelasan ilmiah di balik keseraman. Untuk memahami mengapa cerita internet bisa begitu menakutkan, ada beberapa teori psikologi. Uncanny Valley. Ketika sesuatu hampir mirip manusia tapi tidak sempurna, seperti wajah Slender Man tanpa fitur, atau patung SCP-nya, otak merasa terganggu. Rasa aneh ini menimbulkan ketakutan. False Memory Effect. Otak bisa menciptakan kenangan palsu ketika dipengaruhi oleh cerita yang sugestif. Inilah mengapa sebagian orang yakin mereka pernah menonton Candle Cove, padahal tidak ada. Suggestibility. Orang mudah percaya pada cerita jika disampaikan dengan format otoritatif, misalnya laporan ilmiah atau berita. SCP Foundation memanfaatkan hal ini dengan gaya arsip rahasia. Fear of the unknown. Ketakutan terbesar manusia bukanlah monster tertentu, melainkan hal yang tidak kita mengerti. Ruangan kosong Backrooms, entitas yang tidak bisa mati atau arsip yang disensor, semua ini bekerja di ranah ketidakpastian. Kesimpulan, fiksi, fakta, dan misteri. SCP Foundation. Fiksi kolaboratif. Fakta yang jelas, organisasi itu tidak ada, namun imajinasi kolektif membuatnya terasa nyata.
Creepypasta populer, Slenderman, Backrooms Candle Cove, Ben Drowned, Jeff the Killer. Semuanya berakar dari forum internet, bukan kejadian nyata. Misteri tersisa, mengapa sebagian orang masih bersumpah melihat, merasakan, atau mengalami sendiri kisah-kisah itu? Jawaban ilmiah mengarah pada psikologi memori, sugesti, dan efek sosial. Namun, bagi sebagian orang, kemungkinan adanya sesuatu di luar nalar tetap terbuka. Fakta akhirnya adalah ini, imajinasi manusia bisa memengaruhi kenyataan. Fiksi yang dibuat untuk hiburan bisa menimbulkan ketakutan nyata, bahkan mendorong tindakan di dunia fisik. Internet memberi panggung besar bagi imajinasi itu, mempercepat penyebaran hingga fiksi dan realitas makin kabur. Dan mungkin disitulah letak misteri terbesarnya. Bukan pada makhluk tanpa wajah atau ruangan tak berujung, melainkan pada pikiran kita sendiri. Karena batas antara nyata dan tidak nyata seringkali hanya setipis keyakinan manusia yang mempercayainya.